Baik teman-teman, dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal terkait dengan komunikasi yang memberdayakan. Teman-teman, salah satu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan berkomunikasi. Kita ke soal yang pertama. Dalam berkomunikasi dengan siswanya, seorang guru berada antara agresif dan pasif. Ia tidak terlalu mendikte siswanya, tetapi juga tidak terkesan lemah. Guru tersebut menerapkan aspek komunikasi yaitu asertif, B. Pasif, C. Agresif, D. Afirmatif, E. Sensitif. Yang mana kira-kira jawabannya? Ya, jawaban yang tepat adalah asertif. Kita ke pembahasan teman-teman. Komunikasi asertif adalah strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka serta menjaga rasa hormat kepada orang lain. Ini maksudnya, ketika seorang guru berkomunikasi, dia menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, perasaannya kepada siswanya dalam hal ini, tetapi juga dia tidak menjatuhkan harga diri atau kehormatan siswanya. Kemudian dalam artian lain, cara penyampaian secara asertif merupakan komunikasi yang kuat dan tegas namun tetap tenang. Artinya bahwa dalam melakukan komunikasi, seorang guru tetap dia tegas, kuat, dalam arti mempertahankan apa yang menjadi gagasan dan pikirannya, tapi ia tetap tenang, tidak emosi. Nah, jadi seorang guru dalam berkomunikasi, salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi yang asertif, yaitu dia tetap tegas dalam berkomunikasi, tapi tidak menunjukkan emosi, dan dia tetap tenang. Dengan demikian tentu apa yang menjadi maksud dan keinginannya akan bisa diterima dengan baik oleh para siswanya. Kita ke soal yang kedua. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru agar terjadi komunikasi yang memberdayakan adalah kemampuan mendengar. Tujuan seorang guru mendengarkan siswa dengan baik adalah A. Siswa memperoleh nilai yang bagus di rapot. B. Pesan-pesan yang disampaikan siswa dapat ditangkap guru. C. Siswa mengerti apa yang dimaksud guru pada saat belajar. D. Masalah siswa dapat segera diatasi dengan beragam pendekatan. E. Dapat menyusun rencana yang baik ke depannya. Jadi, arah soal adalah salah satu keterampilan guru adalah keterampilan mendengarkan. Jadi, salah satu keterampilan guru di sana adalah kemampuan mendengarkan yang efektif. Kemudian, apa yang menjadi tujuan dalam guru mendengarkan siswanya? Apakah agar siswa memperoleh nilai rapot yang bagus? Sepertinya tidak ya teman-teman. Karena tujuan belajar, tujuan komunikasi bukan hanya semata-mata nilai rapot, tapi lebih jauh dari itu, yaitu pendidikan karakter. Dan guru juga bisa membimbing siswa dalam berbagai aspek. Yang B, pesan-pesan yang disampaikan siswa dapat ditangkap guru. Ya, di sini clue-nya pesan-pesan ya. Kita tahu ya teman-teman bahwa komunikasi itu apa? Komunikasi adalah proses penyampaian message atau pesan
dari satu orang ke orang lain. Kemudian pesan tersebut dipahami, diterima oleh orang lainnya, kemudian diberikan makna atau pemahaman, kemudian diberikan balikan. Nah, sepertinya yang B ini bisa kita perkirakan sebagai salah satu jawaban yang benar. Kita ke C. Siswa mengerti apa yang dimaksud guru pada saat belajar. Ya, pada komunikasi itu tujuannya adalah lebih jauh dari itu. D. Masalah siswa dapat segera diatasi dengan beragam pendekatan. Ya, D sepertinya agak benar juga ya. Yang E. Dapat menyusun rencana yang baik ke depan. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Baik, kita ke pembahasan. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Ketika berkomunikasi dengan para siswa, bertujuan agar guru dapat menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh siswa. Ketika guru dapat menangkap pesan dengan baik, maka guru tersebut dapat memberi respon yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan siswa. Kesalahan menangkap pesan akan menyebabkan apa, teman-teman? Kesalahan persepsi guru dan berdampak pada kesalahan memahami apa yang dimaksud oleh siswa. Sehingga guru akan gagal dalam membimbing siswa mengembangkan potensi dirinya. Nah, teman-teman ya, terkait dengan soal yang kedua ini, jadi dalam komunikasi yang memberdayakan, salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi mendengarkan. Nah, di sini mendengarkan itu adalah mendengarkan yang aktif dan efektif. Ketika berkomunikasi, seharusnya guru tidak mendominasi berbicara, tapi justru fokus pada apa yang disampaikan oleh siswa. Dalam hal ini, guru harus menyimak dan menerka, ya, atau mengira-ngira maksud siswa ini apa. Jadi guru tidak boleh dalam komunikasi yang memberdayakan justru terus-menerus terfokus pada apa yang menjadi pikiran-pikirannya, tapi harus fokus pada mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita ke soal yang ketiga. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam komunikasi yang memberdayakan adalah kemampuan bertanya. Kalau soal nomor 2, kemampuan mendengar yang aktif. Pertanyaan seorang guru seharusnya memiliki tujuan apa? Yang A. Membuka alam bawah sadar siswa agar mampu berpikir kritis dan inovatif. B. Mengungkapkan minat dan bakat siswa agar dapat berkembang dengan baik. C. Menuntun arah agar siswa dapat mengingat hal-hal yang telah dilupakannya. D. Menstimulasi pikiran siswa agar mampu mengungkapkan serta membuat aksi untuk mengembangkan potensi diri. Yang E. Sebagai jembatan antara apa yang diharapkan guru dan apa yang diharapkan siswa. Ya, teman-teman ya, di sini kita lihat pertanyaannya adalah terkait dengan kemampuan bertanya. Soalnya adalah pertanyaan guru itu seharusnya memiliki tujuan apa? Membuka alam bawah sadar, mengungkapkan minat dan bakat siswa, menuntun arah agar siswa dapat mengingat hal yang telah dilupakan, atau menstimulasi pikiran siswa agar mampu mengungkapkan serta membuat aksi untuk mengembangkan potensi diri, atau sebagai jembatan antara apa yang diharapkan guru dan apa yang diharapkan siswa. Yang mana, teman-teman? Oke, jawabannya D.
Stimulasi, apa artinya? Teman-teman, menstimulasi. Stimulus berarti adalah merangsang, ya, menstimulasi pikiran siswa agar mampu mengungkapkan serta membuat aksi untuk mengembangkan potensi diri. Jadi kurang lebih begini. Ketika berkomunikasi, guru akan bertanya. Nah, kualitas pertanyaan guru akan menentukan komunikasi itu berhasil atau tidak. Contoh, kalau pertanyaan seorang guru bersifat tertutup, apakah kamu berminat? Alternatif jawabannya mungkin iya atau tidak. Tetapi kalau pertanyaan dibalik, apa yang menjadi minatmu? Mengapa kamu berminat pada hal itu? Dan kira-kira apa harapan ke depanmu terkait dengan minatmu? Nah, hal ini tentu akan memancing siswa untuk berpikir lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Jadi pertanyaan guru yang baik adalah menstimulasi pikiran siswa agar mampu mengungkapkan serta membuat aksi untuk mengembangkan potensi dirinya. Oke, di sini adalah kemampuan bertanya efektif, ya teman-teman. Bertanya efektif merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mengapa keterampilan bertanya perlu dipelajari? Nah, di sini bertanya selayaknya merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu. Bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan, namun pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi. Nah, di sini teman-teman ya, dapat menstimulasi pemikiran siswa, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong siswa, untuk membuat sebuah aksi, berarti satu tindakan bagi pengembangan potensi diri dia. Kita ke soal yang keempat, teman-teman. Ketika seorang siswa menyampaikan keluhannya, guru langsung merespon, "Saya bisa memahami apa yang kamu rasakan dan akan membantu mencari solusi tentang hal itu." Aspek komunikasi yang tampak dari respon guru menunjukkan umpan balik yang positif, B. Pendengar aktif, C. Bertanya efektif, D. Orator yang cerdas, atau E. Motivasi yang menguatkan. Oke, kita fokus ke pertanyaan. Ketika siswa menyampaikan keluhannya, siswa langsung merespon, "Saya bisa memahami apa yang kamu rasakan dan akan membantu mencari solusi." Nah, apa yang dilakukan guru atau responnya ini menunjukkan apa? Pendengar aktif, bertanya efektif, orator yang cerdas, motivasi yang menguatkan. Ya, jawabannya adalah ya, teman-teman, umpan balik yang positif. Artinya, seorang guru pada saat itu memberikan umpan balik, respon dari apa yang dikeluhkan siswanya. Bukan diam, bukan tidak menanggapi, dan kalaupun menanggapi, haruslah umpan baliknya atau tanggapannya itu positif. Bagaimana umpan balik yang positif? Tentu harus memberikan penguatan. Mari kita cek respon guru. "Saya bisa memahami apa yang kamu rasakan." Ini kan berarti ada unsur empati yang dilakukan guru dan mau membantu mencari solusi. Nah, tentu kalau guru begini responnya, siswa akan senang, hatinya akan tenang, tentram. Tapi jika umpan baliknya, "Allah, kamu begitu saja sudah mengeluh, keluhanmu gak masuk akal, keluhanmu terlalu mengada-ngada," tentu siswa akan sakit hati. Umpan baliknya tentu bersifat negatif. Oke, kita ke pembahasan ya teman-teman.
pembahasannya cukup panjang. Umpan balik dalam komunikasi antara guru dan siswa bertujuan membangun potensi yang ada pada diri siswa dan mengembangkan mereka untuk berkarya. Siswa memaknai umpan balik yang disampaikan sebagai refleksi dan pengembangan diri. Sebagai refleksi dan pengembangan diri, bukan justru membuat diri siswa tidak berkembang, tidak percaya. Secara khusus diberikan pada siswa ketika dalam proses komunikasi. Ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari komunikasi ini berbeda dari yang siswa pikirkan. Dorongan positif diperlukan agar siswa meneruskan hasil komunikasi sampai pada tahap aksi. Nah, bentuk umpan balik dapat disampaikan dalam beberapa cara dengan aspek-aspek berikut. Ini menurut Pramudianto. Yang pertama di sini teman-teman, langsung diberikan pada saat komunikasi. Ini langsung diberikan. Ini langsung diberikan. Contoh, bagus ucapanmu yang baru saja kamu sampaikan. Ketika siswa menyampaikan, guru langsung memberikan respon. Atau umpan baliknya bersifat spesifik. Spesifik berarti fokus pada apa yang dikatakan. Contoh, hal ini sepertinya belum diungkapkan sebelumnya. Ayo kita coba bicarakan hal ini lebih lagi. Ini dapat menjadi alternatif lain untukmu. Ini dapat menjadi alternatif lain untukmu. Jadi fokus pada apa yang belum diungkapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman umpan balik itu juga harus mengaitkan emosi di sini Jadi umpan balik itu juga harus mempertimbangkan atau mengaitkan faktor emosi. Mengikut sertakan emosi yang dirasakan. Contoh, saya ikut gembira. Nah, gembira ini kan menyatakan emosi. Dengar pencapaianmu dalam kerja kelompok kemarin. Situasimu terdengar sangat sulit. Ini juga menggambarkan satu emosi Mari perlahan kita bicarakan agar kamu bisa mendapatkan alternatif dari situasi ini. Kemudian yang keempat teman-teman, aspek apresiasi. Aspek apresiasi di sini menyertakan motivasi yang positif. Contoh, kamu bisa kamu pasti bisa menjalankan komitmenmu. Kamu sudah berjalan sejauh ini dengan perencanaan yang lebih baik. Kamu dapat menyelesaikan tantangan ini. Oke teman-teman, kita sampai ke semacam resume kecil dari 4 soal yang sudah kita diskusikan. Ada 4 aspek penting dalam komunikasi yang memberdayakan. Yang pertama adalah komunikasi yang asertif. Apa komunikasi yang asertif? Komunikasi dengan gaya yang tegas, tetapi tidak kasar, tetap santun, tenang, dan tidak emosional. Yang kedua, mendengar aktif. Artinya keterampilan guru menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan siswa dengan baik. Fokus pada apa yang disampaikan siswa, bukan fokus pada apa yang dipikirkan dan disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kompetensi atau keterampilan bertanya efektif. Keterampilan guru bertanya kepada siswa yang mampu menstimulasi atau merangsang siswa untuk berpikir lebih jauh dan lebih luas tentang segala sesuatu. Kemudian yang keempat adalah umpan balik yang positif, yaitu keterampilan guru dalam merespon siswa yang dapat membuatnya mampu melakukan refleksi diri, mengembangkan diri, membangun potensi diri, dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa.